Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Muarif, selaku Prodi Manajemen semester 5, dan rekan saya Tasya. Jadi kami di sini akan menjelaskan materi tentang mengenai koperasi dan UMKM yang diampu oleh dosen Yuni Firayanti SIP MM. Dan untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, Tasya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Samsul Muarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya, saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya, usahanya terlandaskan prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu tujuan prinsip-prinsip koperasi, yaitu ada 7. 1. Keanggotaan sukarela atau terbuka, yang artinya siapapun boleh menjadi anggota koperasi tanpa paksaan selama memenuhi syarat, tidak ada diskriminasi suku, agama, dan status sosial. 2. Pengelolaan secara demokratis, yang artinya setiap anggota memiliki hak suara yang sama dengan pengambilan keputusan, yaitu satu anggota satu suara, bukan berdasarkan besar modal. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota, yaitu seperti anggota berkontribusi pada modal koperasi dan berhak mendapatkan sisa hasil usaha sesuai partisipasinya, bukan besar modal. Yang keempat, otomatis dan kemandiriannya, yaitu seperti koperasi bersifat mandiri, tidak tergantung pada pihak lain, dan bebas menentukan kebijakan sesuai kebutuhannya anggotanya. Yang kelima, pendidikan, pelatihan, dan internasional, itu seperti koperasi wajib memberikan pelatihan kepada anggota agar lebih paham tentang prinsip manajemen dan memanfaatkan koperasi. Yang 6, kerjasama antar koperasi, itu seperti koperasi didorong untuk saling membantu dan bekerja sama dengan koperasi lain di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang ke-7, kepedulian terhadap komunitas, itu seperti koperasi tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun sosial dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, dan peran dan fungsi BPS 2022, Komeko UKM 2023. Koperasi berfungsi memperkuat ekonomi anggota dan masyarakat melalui penyediaan modal, peningkatkan kesejahteraan, serta pemerataan hasil pembangunan. Berdasarkan data Komiko UKM 2023, terdapat lebih dari 127.000 koperasi aktif di Indonesia yang menyerap jutaan tenaga kerja, mendukung sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Secara teori, praktek berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 dan data Komiko UKM 2023. Di sini peran koperasi berperan sebagai penggerakan ekonomi rakyat, yaitu seperti membantu masyarakat kecil ikut aktif dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, menyediakan layanan keuangan dan modal usaha, seperti membantu anggota dan pelaku UKM yang kesulitan mengakses bank. Itu selanjutnya, wadah kebersamaan,
itu seperti tempat anggota saling bekerja sama untuk kebutuhan bersama. Selanjutnya, pendorongan peratatan ekonomi itu seperti hasil usaha dibagi merata berdasarkan partisipasi, bukan besar modal. Kedua, fungsi koperasi. Fungsinya itu berdasarkan pasal nomor 4 UU nomor 25 tahun 1992. Koperasi berfungsi untuk 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Kedua, membangun perekonomian nasional yang berkeadilan. 3. Sebagai saran pendidikan ekonomi rakyat. 4. Mengikuti posisi tawar anggota itu seperti terhadap pasar atau lembaga keuangan lainnya. Intinya, koperasi bukan hanya untuk lembaga ekonomi, tapi juga lembaga sosial edukatif yang memperkuat karakter gotong royong masyarakat. Contoh lokal, ini di koperasi di Pontianak, agak lebih itu 1, koperasi di Ciu, Pancur, Kasih. Itu seperti berdiri di Kalimantan Barat sejak 1981, pusatnya di Pontianak. Itu dan fokus pada koperasi kredit atau kredit union dan atau Ciu. Berikutnya, memberi pinjaman modal. Berikut bagi pelaku UKM dan masyarakat yang kecil dengan yang rendah. Dan juga mengadakan pelatihan keuangan, manajemen usaha, dan literasi digital. Berdasarkan profil koperasi dan UKM Kalbar tahun 2023, Ciu Pancur Kasih memiliki lebih dari 1.000 anggota yang aktif. Kedua, koperasi kredit Ciu Lantang Tipo, yaitu salah satunya koperasi besar di Pontianak dan sekitarnya, berperan dalam memperdayakan ekonomi masyarakat desa dan kota, menyediakan program tabungan kredit serta bantuan sosial anggota. Kedua, koperasi ini membantu banyak UKM lokal di sekitaran kuliner, pertanian, dan kerajinan, terutama setelah pandemi COVID-19. Baik, mungkin ini penjelasan dari tentang koperasi. Oke. Apakah kepada saudari Samsul ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Boleh pertanyakan sama saya. Oke, jadi ada sedikit pertanyaan ya buat teman-teman atau saya pribadi. Menurut pendapat rekan Tasya, kalau ngomongin koperasi, kenapa koperasi masih dianggap penting di zaman sekarang? Padahal sudah banyak lembaga keuangan modern seperti bank digital dan lain sebagainya. Bisa diperjelas? Baik, kepada saudara Sausumarit, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, pertanyaannya itu kenapa koperasi masih dianggap prinsip di zaman sekarang, padahal sudah banyak lembaga keuangan modern seperti bank dan fintech? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan saudara Samsul. Ini pendapat saya. Iya, karena koperasi itu punya peran sosial dan ekonomi yang unik. Bedanya dengan bank, koperasi dimiliki oleh anggotanya sendiri dan dikelola secara demokratis. Selain itu, koperasi bukan cuma tempat simpan uang, pinjaman, tapi juga tempat belajar manajemen gotong royong dan memperdayakan ekonomi rakyat. Misalnya di Pontianak nih, ada KSB Bank, atau Bank Kalbar, atau KSU Harapan Bersama, atau Ciu Pancur Kasih, yang bantu pelaku usaha kecil untuk dapat modal dan pelatihan. Jadi koperasi tetap relevan karena mengutamakan kesejahteraan anggota, bukan hanya keuntungan saja.
Apakah saudara Samsul Muarif bisa mengerti atau gimana? Jadi di situ lebih menjelaskan kayak mempelajari lah, Ya. memperluas pengetahuan perekonomian money manajemen setiap masyarakat. Ya, gitulah penjelasannya. Baik, sudah cukup. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang UKM akan dijelaskan oleh rekan saya Samsul Muarif. Sekian, terima kasih. Jadi Sekian, terima kasih. Jadi, halo teman-teman. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Tasya, yaitu UMKM. Mungkin tidak sering didengar ya apa itu UMKM. Ya. Tapi jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat UMKM itu apa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di sini UMKM menjelaskan adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria modal dan omset tertentu sesuai dengan undang-undang tadi. Maka setiap usaha yang seperti kayak jualan sayur atau minim modal lah, lebih bahasanya minim modal atau mempunyai omset yang hanya bisa tercapai tertentu gitu, itu dinamakan usaha UMKM. Ada beberapa bagian UMKM, mungkin ada 3 bagian. Yang pertama yakni usaha mikro, yakni memiliki aset maksimal 50 juta rupiah atau omset tahunan paling banyak ya 300 juta lah. Seperti contoh kayak orang jualan sate atau lain sebagainya. Yang kedua yakni usaha kecil, memiliki aset antara 50 juta sampai 500 juta rupiah dan omset antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Seperti contoh counter dan lain sebagainya, counter HP, kayak alat servis dan lain sebagainya, itulah termasuk. Usaha menengah itu memiliki aset sampai 10 miliar rupiah dengan omset maksimal 50 miliar rupiah, seperti perusahaan besar, banyak sih, kayak kredit, bank dan lain sebagainya. Yang selanjutnya saya akan membahas apa sih karakteristik UMKM itu. Yang ini menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI 2023, di sini menjelaskan bahwa ada beberapa ciri karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yakni modal dan tenaga kerja terbatas, biasanya dikelola oleh satu keluarga. Seperti contoh usaha pribadi, itu terkadang kan menyerap tenaga kerjanya bagi yang penganggur seperti keluarganya sendiri. Dia akan menarik untuk masuk dan bekerja sama. Yang kedua yakni fleksibel dan cepat menyesuaikan diri terhadap pasar. Nah, itu banyak terjadi sekarang ya, seperti contoh pasar sayur, ikan, kayak apa lagi ya, banyak sih sebenarnya, cuman tidak bisa disebutkan satu persatu lah. Yang ketiga yakni produksi bersifat lokal namun potensial dikembangkan ke pasar nasional atau ekspor, seperti gula, selain gula, garam, minyak, dan banyak lagi lah yang cukup untuk memenuhi kehidupan. Yang kedua, ya selanjutnya kita akan membahas peran UMKM di dalam perekonomian. UMKM memiliki peran sangat penting di Indonesia, diantaranya yaitu menyerap tenaga kerja. Kemungkinan UMKM ini sangat berpengaruh ya bagi Indonesia. Bahkan di dalam data PBD itu menjelaskan 97% tenaga kerja itu diambil dari UMKM. Yang kedua yakni menyambung produk domestik bruto PBD. Lebih dari 60% PBD Indonesia berasal dari sektor UMKM. Saya Tasya, ini rekan saya Samsul Muarif. Kami dari kampus Unggul Kabar ini wawancara Ibu untuk memenuhi tugas kuliah kami. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancara? Kalau Ibu boleh? Apakah diperbolehkan, Bu?
Oke, terima kasih Ibu. Izin bertanya ya Ibu. Dalam usaha Ibu dari mana Ibu mendapatkan modal? Usaha pribadi atau dapat pinjangan dari bank atau Tak ada. Oh, Tak ada itu pinjam. memang Dari- modal pribadi. Bu. Pribadi Ibu ya? Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah modal yang Ibu miliki saat ini cukup untuk kebutuhan usaha Ibu? Untuk kebutuhan sehari-hari itu apakah sudah cukup dari modal usaha Ibu? Ini biasa cukup. Biasa kalau sepi tak cukup. Oh, Sepi berarti sekarang. nggak sering ramai ya Bu? Oh, jadi tidak setiap hari itu ramai ya Bu? Kadang sepi, kadang enggak ya Bu? Iya. Kadang-kadang pas gaji. Kayak karyawan. Kalau ramai ya adalah sisaan. Kalau sepi pas-pas. Pas-pas Biasa saya. tak cukup mak beli. Oh, tidak cukup untuk berbelanja. Gitu ya Bu. Oke, Bu. Jadi gimana cara Ibu untuk mengolah keuntungan usaha Ibu? Maksudnya tuh Bu, Keuntungan Ibu nih gimana Ibu mengolahnya gitu lagi? seandainya modal itu kan kurang Bu. Jadi Ibu untuk membalikkan modal itu gimana? Gimana gini Bu? Pinjam Oh, di minjam. sana. Besok ganti kalau dapat. Oh, gitu. Jadi Alik balik. diputar terus ya. Iya. Nggak pernah hasil itu kadang kerasa kadang enggak ya. Iya. Zaman kalau ada jadi bentar Joko apa kata kok minjam kena aku kan dan datang lako. Iya, dia tak minjam goreng raja kita kok tak mampu. Oh, berarti kalau seandainya modal itu kurang, Ibu minjam sama teman atau kerabat lah ya. Tapi pinjamnya tuh tak terlalu banyak. Enggak, Hanya sekedarnya aja gitu. biasa 100. Untuk menutupi modal lah ya. Iya. 100 biasa kalau banyak takut kami, takut tak terbayar, tak bayar. Memang kalau sekarang ini jarang lah. Sepi. Sudah sepi. Jadi di sini ada sewa enggak Bu? Sewa? Tidak. Oh enggak. Jadi gratis. Oh, Kalau sewa tak cukup. iya sih Bu, betul. Tak cukup. Dalam kategori numpang ini. Iya numpang. Untuk cari makan dan dia sewa bersih-bersih membuat menolong. Berarti yang punya nih memang ada hati nurani lah. Tambahan Saya ngelak kembang roh. Ini kan atur. Atur nanti kau kan si memari tangan anak kan ngalak. Sampai ngelak kum. Cerita hitung-hitung larang kum dua. Oh, nanti dan atur. Kau ngalak kum sempat kemarin dia. Tapi kare Lulus Bu? Hah? Lulus. Lulus majar token kita mahari sinangan. Takut tak kok yentar bereng bangun tak majur. Oh, jadi niatnya nih. Nanti nanti kau ngalak kum. Oh, udah ambil akur. lagi kalau udah lunas. Siapa ngalak kum jengkok belum belum. Iya. Dia ada nan. Oh, nama kilai nangan. Jadi Nah, benar dia kok nanti ngalak akur hei. Tak jangkok ngalak dua kali dia lulus. Tengah hati kok takut. satu. Supaya anaknya ibu kan aku lukar dia. Oh, Ibu aja. anak ibu tadi. Iya. Oh, lukar mas. Jadi anak ibu nih ada yang di sini gak kerja gitu. Yang duanya di Pelamboyan kerja dorong harga. Yang komen saya tak cukup tentang anak aja lah. Dia biasa bisa anak teh kalah. Udah lama kah? Ya, namanya juga orang tua kan. Iya. Udah mah. Nah, Minjam harusnya kok bukan sekalian kok minjam dan kok memang benar terima kerja yang dua jangan kok seharusnya sih memang udah kewajiban anak. nanti kok hal aku iya tekniseri kan Dan atur. iya dan atur. Sulit Bu kalau sekarang, malahan udah ditutup ya. Kalau nggak salah udah ditutup dan atur. kok orang itu dia bisa ngalah apa Mungkin yang waktu kemarin yang bisa. Kalau sekarang kita ditutup. Masalahnya tuh yang bayar dan atur itu kan banyak gak bayar Bu. Jadi kena presiden itu ditutup. Pas ditutup cuman dilunasin semua Bu. Bagi yang tidak bayar tuh dilunasin. Tapi gak bisa ambil dan atur lagi gitu. Udah diganti pinjaman biasa. Udah pinjaman sederhana bayar kan Cuman nggak tahu lah bisa atau enggak. ada orang ngomong semua
Oh, tak bisa ngelak dana tu. Saya bisa. Kalau aku tak ada bohong-bohong bayar. Aku dua kali ngambil. Cuman biasanya kalau kepepet terlimpas 1 hari. Aku di depan layar. Mungkin itu ya Bu. Yang saya Itu saja Bu pertanyaan kami. Terima kasih ya Ibu. Jadi mungkin cuman segitu ya pembahasan kita kali ini. Mungkin terdengar singkat, namun insya Allah bermanfaat bagi kita dan masyarakat sekitarnya. Mungkin Tasya ingin bertanya, dipersilakan. Baik. Bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kalau ngomong tentang UKM di Pontianak, menurut kamu, apa yang bisa usaha kecil bisa bertahan dan berkembang, apalagi setelah pandemi yang kemarin? Baik, terima kasih. Oke. Jadi di sini akan saya bahas ya sedikit tentang pertanyaan Tasya. Menurut saya yang di UMKM itu bertahan itu karena mereka fleksibel dan kreatif, dan mereka juga cepat menyelesaikan diri dengan tren pasar. Untuk misalnya jualan lewat media sosial atau online sebagainya. Sekarang kan banyak ya, mungkin bisa jualan, hampir semua media sosial itu bisa berjualan. Apalagi sekarang pemerintah dan koperasi juga ikut bantu lewat pelatihan digital marketing dan lain sebagainya. Sekarang banyak di website itu menjelaskan cara menjadi affiliate dan lain sebagainya di dalam marketing penjualan, seperti itulah. Jadi UMKM ini memang jadi tulang punggung lah bagi ekonomi di Indonesia, karena ekonomi Indonesia ini merupakan UMKM dan operasi ini merupakan satu hal yang wajib kita ketahui, walaupun agak sulit ya untuk dipahami. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik. Oke, jadi mungkin itu saja ya yang kita bahas. Untuk pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan cek IG di bawah ini. Ya. Jangan lupa ya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.